Ya, Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Togas Girsang, saya Daryl dan istri saya Monica. Kami akan memandu akan acara pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya kami berharap agar supaya tentunya dengan acara ini kita mendapat berkat ataupun terberkati. Amin. Dan ya, adapun topik pembahasan kita pada saat ini merupakan apa ya? Annual itu pasti selalu dirayakan selain mungkin Natal dan hari raya kemerdekaan atau hari-hari raya besar juga. Ini ya sering memang dilaksanakan atau dirayakan. Betul, apresiasi terhadap Bunda. Iya. Makanya judulnya topiknya adalah Terima kasih Bunda. Ya, memang hari-hari ini ya, satu hari kemarin, hari ini masih kita merayakan akan apa? Hari Ibu di Indonesia. Makanya topik ini kita angkat. Dan ya betul, ayat tema kita untuk topik saat ini adalah diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 15 yang mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, janji yang luar biasa ya. Betul. Oke. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kesempatan saat ini kami boleh menyaksikan, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan materi, pembekalan untuk kehidupan rumah tangga kami. Dan saat ini, topik saat ini biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami maupun saling menghargai setiap insan di dunia ini, terutama Bunda atau Ibu kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik. Engkau lancarkan segala sesuatunya, internet, berikan kesehatan kepada narasumber dan kami semua. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, seperti biasa, narasumber Obsesi Hati adalah keluarga Pendeta Kuntaraf. Untuk itu kami ingin menyapa terlebih dahulu keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, Shalom. Apa kabar keluarga Pendeta Kuntaraf? Ya, Shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Iya, selamat malam. Wah, luar biasa sekali. Ini kami belum terlambat juga untuk mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Betul. Untuk para ibu-ibu ini dengan narasumber juga. Bagaimana perasaan sekarang keluarga Pendeta Kuntaraf untuk perayaan Hari Ibu? Sudah ke berapa tahun ini ya? Ya. Masih berterima kasih kepada Tuhan, masih diberikan pernafasan, masih diberikan kehidupan, umur sudah lanjut. Iya, luar biasa sekali ya. Oke. Betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami ingin mengajak ya untuk pemirsa sahabat Hope Channel ataupun jemaat yang menyaksikan, kalau memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan kita dengan judul Terima Kasih Bunda, ataupun ingin menyampaikan selamat Hari Ibu, masih belum terlambat ya. Salam kali ya. Sampai salam kepada harapan ibu. Ibunya ya. Saya juga ingin sampaikan selamat Hari Ibu juga buat ibu saya ya, ibu kita. Betul. Yang siapa tahu menyaksikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti itu merupakan menjadi doa kita bersama ya. Dan saat ini kita langsung saja menyaksikan akan materi ya, yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Bunda. Dipersilakan. Baik, pemirsa berbahagia, kita merayakan Hari Ibu kemarin ya, dan ini aja satu hari saja ya sesudah ya Hari Ibu di Indonesia, dan kita sudah bacakan ayatnya barusan ya, dan kita harus mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya Hari Ibu yang dirayakan di seluruh dunia ya. Namun harinya berbeda. Kalau di Indonesia adalah 22 Desember. 22 Desember ya.
Sedangkan untuk Amerika ya minggu kedua bulan Mei. Ya, Iya, itu selalu nggak pernah iya, berubah-ubah. Bukan iya. saja di Amerika Serikat, tapi di negara lain. Sekitar 75 75 negara ya. termasuk Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Jadi bulan Mei kita punya Mother's Day. Ya, tetapi di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day diperingati pada setiap 8 Maret. Oke. Nah, mengapa kita di Indonesia ini berbeda ya dengan Hari Ibu di Amerika atau 75 negara yang lain? Sebab kita rayakan 22 Oktober, 22 Desember ya. Tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928. Jadi tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Kini arti Hari Ibu telah banyak berubah, di mana hari tersebut kini diperingati dengan menyatakan rasa cinta terhadap kaum ibu. Orang-orang saling bertukar hadiah, menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi seperti lomba memasak dan memakai kebaya ya untuk Hari Ibu. Jadi sebenarnya Hari Ibu di Indonesia ini dirayakan pada ulang tahun hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang digelar 22 hingga 25 Desember 1928. Ya. Jadi ini satu peristiwa yang sangat bersejarah yang sudah hampir 100 tahun. Oke. Nah, Hari Ibu di Amerika dirayakan seperti disebutkan tadi ya pada minggu kedua pada bulan Mei itu mulai dirayakan tahun 1908. Ya. Ketika Anna Jarvis mengadakan peringatan atas kematian ibunya di Grafton, West Virginia. Nah, pada tahun 1908, Kongres Amerika Serikat dia menolak proposal ini untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Tetapi pada tahun 1911, seluruh negara bagian Amerika Serikat menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur. Ya, pada 1914, Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Jadi kita melihat sejarahnya apakah itu di Amerika, kebetulan kami tinggal di Amerika, ataupun di Indonesia sebab kami berasal dari Indonesia. Ya. Nah, apa yang Ibu telah buat untuk Anda? Ini satu hal yang sangat penting sekali untuk kita sadari sehingga kita dapat menghargai para ibu. Ya, ingat pertama kali berdoa untuk kelahiran Anda. Waktu sudah hamil, aduh, ibu itu selalu berdoa, oh Tuhan tolonglah bagaimana supaya anak saya ini bisa berkembang dengan baik. Ya, ingat juga dengan pengalaman Hana. Hana itu berdoa sebelum hamil. Minta supaya Tuhan kasih dan Tuhan mengingatkan dia dan memberikan kepada dia Samuel. Ya, jadi ibu itu sudah berdoakan untuk Anda. Iya, dan dia menjaga Anda atau kita semua, ya. Dari bayi hingga bisa hidup sekarang ini. Ya. Dan kemudian kita lihat bahwa membesarkan Anda dan memenuhi kebutuhan Anda dari kecil. Bayangkan, kita tidak tahu apa-apa. Kalau sudah basah, menangis. Ibu datang, ganti popok dan sebagainya. Itu yang dikerjakan ibu, memenuhi kebutuhan kita dari sejak kecil. Sebagai penyedia untuk kesehatan Anda, dia bertugas sebagai koordinator kegiatan Anda ya dari kecil. Ini satu hal yang kita harus sadari. Dan dia adalah guru Anda yang pertama ya sebelum pergi ke sekolah, maka ibulah yang menjadi guru yang pertama. Dan dia adalah pengatur keuangan keluarga ya. Ibu yang mengatur supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dia membina emosi Anda untuk makin dewasa. Kalau sudah menangis atau apa yang disusahkan, dia coba menyelesaikan persoalan kita. Bukan main. Luar biasa. Tugas ibu luar biasa. Dia mengajarkan Anda untuk bergaul, dia mengatur rumah tangga, dia adalah otak dari keluarga, dan dia adalah pembimbing rohani. Ya, ini hal yang sangat penting sekali. Jadi peranan ibu dalam keluarga itu peranan penting. Paling sedikit ada 10 poin yang kita bisa sebutkan di sini. Dia menjadi teladan kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak. Jadi kalau ibu itu bukan hidupnya sendiri.
Dia hidupnya itu menjadi satu example ya, satu teladan kepada anak. Kalau dia suka berbohong, anak-anak jadi pembohong. Kalau dia suka berterima kasih, anak-anak berterima. Kalau dia ceria, anak-anak pun jadi ceria. Jadi betul-betul dia adalah satu model untuk anak-anak. Melengkapkan diri dengan ilmu keibu bapaan, ya, bagaimana anak-anak harus hormat dan menurut kepada orang tua, Ya, memberikan perhatian dan kasih sayang, ya. ya. Dan memberikan didikan agama dan moral. Itu tidak baik, jangan dilakukan. Jadi dia belajar dari ibu. Ibunya adalah betul-betul guru yang pertama, ya. Mengawasi perlakuan dan memantau aktivitas daripada anak-anak, ya. Jadi kalau anak kelihatan misalnya sudah tidak patuh, maka dia coba bimbing, ya, memberikan disiplin kalau diperlukan, ya. Menyediakan suasana yang baik dan nyaman di rumah, ya, supaya anak itu merasa tidak gusar, ya, kalau dia tinggal di rumah. Dia merasa, aduh ada mama, aduh aman lah. Ya, sebab ada salah satu artikel yang saya pernah baca adalah motherless home. Waduh, Rumah tidak. tangga yang tanpa ibu, oleh sebab ibu terlalu sibuk, ya, dan sebagainya, maka itu memberikan kekosongan kepada sang anak, ya. Iya. Saya teringat juga ada teman saya dikatakan waktu itu dia sampai ke dalam rumah, terus langsung ini katakan ini anak-anak bilang, wow, this home needs a mother. Ini rumah perlu seorang ibu, sebab kalau ada ibu nyaman, diaturkan semua teratur dan sama. Tapi kalau itu sudah kacau, artinya berantakan, Ya, ya. makanya disebutkan bahwa ibu menyediakan suasana yang baik dan nyaman di rumah, Ya. dan mengajar untuk menghormati satu sama lain. Misalnya anak harus panggil apa kepada kakaknya, kakak panggil abang dan sebagainya. Itu dimulai dari rumah tangga. Kami selalu bilang kepada cucu kami, karena kami punya cucu cuma 2. Nah, kamu orang cuma berdua ya, harus saling sayang satu sama lain, harus menghormati satu sama lain. Jadi saya sangat terharu kalau umpamanya, sebab sekarang cucu kami itu berada di sekolah yang berbeda. Jadi pertama dibawa ke sekolah yang pertama dulu, baru kemudian sekolah kedua. Sebelum pergi, love you, dia peluk, ya itu jadi senang kita ya, supaya mereka itu akrab satu sama lain. Ya, kerap berkomunikasi dengan anak-anak. Ya. Ada juga mendengar akan keluhan daripada anak dan memberikan pendapat kepada anak-anak. Baik, ada beberapa kutipan. Salah satu adalah tulisan dari Adventist Home halaman 231 sampai 278. Tetapi kita ambil sarinya saja daripada kutipan-kutipan tersebut. Di mana dikatakan bahwa dunia memerlukan ibu-ibu yang benar-benar ibu. Bukan hanya nama saja, melainkan dalam arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Jadi sama seperti apa yang kita telah katakan tadi, bagaimana ibu itu sabar, menjaga dari kecil, kemudian menjadi teladan dan sebagainya. Jadi bukan ibu-ibuan, tapi ibu yang sebenarnya. Iya. Tidak salah kalau kita berkata bahwa tugas-tugas yang menandai wanita adalah lebih suci, lebih kudus daripada tugas-tugas pria. Ini yang dikatakan di dalam buku tersebut. Adventist Home, ya. Nah, dan kita percaya bahwa kita perlu ibu yang takut akan Tuhan. Di dalam kekuatan dan takut akan Tuhan melakukan tugasnya seumur hidup, ya. Dan apa yang dikatakan dalam kutipan tersebut? Dia bilang, biarlah dia mendidik anak-anaknya supaya berguna di dalam dunia ini dan mewarisi rumah di dalam dunia yang lebih baik. Bagaimana peranan ibu, ya? Karena bapak itu biasanya sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ibulah yang harus mendidik anak-anak. Dan seharusnya seorang istri dan ibu tidak mengorbankan kekuatannya serta membiarkan segala kuasanya terbengkalai dan hanya bersandar seluruhnya kepada suami. Power from God. Makanya ibu perlu bersekutu dengan Tuhan supaya mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, jadi pekerjaannya ialah untuk masa sekarang dan untuk kekekalan. Jangan pernah lupa itu, ya. Sekarang ini ibu memelihara, tetapi juga untuk kekekalan, yaitu di dalam dunia yang akan datang, ya. Ibu itu permasyuri rumah tangga dan anak-anak itu rakyatnya. Ia harus memerintahkan rumah tangga dengan bijaksana. Ini hal yang sangat penting sekali. Kemudian anak-anak harus diajar sedemikian rupa agar memandang sedemikian rupa, agar memandang ibunya bukan seperti seorang hamba yang pekerjaannya untuk melayani mereka, melainkan seperti seorang ratu yang harus memimpin dan menuntun mereka, mengajar mereka syarat demi syarat
dan peraturan demi peraturan. Ya, Jadi anak-anak jangan menganggap enteng kepada ibu, serasa seperti pembantu, tapi ibu itu adalah seorang ratu yang ya. memimpin. Ya, Jadi dan dengan pertolongan Tuhan, kesempatan ibulah yang akan memperkembang dalam jiwa seseorang manusia peta peta ya sama yang sama seperti seperti ilahi, sebab ya, kita diciptakan sesuai dengan peta Allah ya. ya, Ibu yang menggambarkan ini akan memandang segala kesempatannya sebagai sesuatu yang bernilai harganya di dalam tabiatnya sendiri dan oleh cara-cara dia mengajar. Ibu itu dengan tekun berusaha untuk menyampaikan kepada anak-anaknya cita-cita yang lebih tinggi, bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi di dunia akan datang. ya. Kemudian belajar Alkitab bersama dengan anak-anaknya. Waduh, jadi ibu itu adalah a spiritual leader, ya, sebagai pemimpin rohani kepada anak-anaknya. Iya. Dan bagaimana dengan pengaruh ibu? Ya, Ya, pengaruh ibu menjangkau sampai kehidupan yang kekal. Jadi bukan sekarang aja tapi dipersiapkan untuk kehidupan di surga. Lingkungan ibu itu mungkin sederhana, tapi pengaruhnya digabung dengan pengaruh Bapa sama kekalnya seperti zaman yang kekal. jadi sesudah kuasa Allah, maka kuasa ibu itulah yang terkuat untuk kebaikan yang dikenal di dunia ini. Jangan lupa ini, pengaruh ibu itu luar biasa. Ya. Satu-satunya pengharapan ibu ialah dalam Allah. Ya. Ia boleh datang kepadanya meminta kekuatan dan rahmat, maka ia pun tidak mencarinya dengan sia-sia. Tuhan akan selalu siap memberikan akal budi ya kepada para ibu dalam mendidik akan anak-anaknya sehingga boleh hidup untuk masa kekekalan. Ya, ada salah pengertian akan pekerjaan ibu. Ibu tergoda untuk merasa bahwa pekerjaannya tidak penting. Pekerjaan ibu seringkali tampak padanya sebagai suatu pekerjaan yang tidak penting. Itu adalah suatu pekerjaan yang jarang mendapat penghargaan. Orang lain mengetahui sedikit saja tentang keluh kesah dan bebannya yang berat itu. Sebab kan sering ada suami yang datang, apa kerjamu? Hanya di rumah saja. Coba suruh bapak itu kerja untuk jaga anaknya. Ya. Kami barusan kami selalu diingatkan di gereja kami ada katakan, istri saya sekarang lagi keluar kota, berdoalah buat saya. Sebab dia baru tahu bahwa wah susah itu jadi ibu itu. Semua dia harus multitasking ya. Masaklah, cuci pakaian lah, jaga anak lah dan Jadi sebagainya. kalau ibu sedang berangkat keluar kota, kelabakan para bapak. Jadi sering juga ini dipandang rendah dalam pekerjaan misi, itu adalah satu hal yang sangat skala sekali. Ya. Pikirnya mau keluar jadi misionari di luar. Misionari yang terpenting adalah di dalam rumah tangga. Iya. Nah sekarang pola kehidupan ibu, banyak rumah tangga yang hancur dan tidak bahagia sebab ibu yang selalu mengeluh ya di dalam rumah tangga. Jangan mengeluh ya di dalam rumah tangga. Di meja makan jangan membicarakan orang lain sebab itu memberikan pengaruh kepada anak-anak ya. Jangan mengeluh tetapi lakukan itu dengan segala sukacita. Jadi ia harus memandang segala beban dan kewajiban sebagai suatu, mereka yang memandang segala beban dan kewajiban sebagai satu kesukaran, sebenarnya melalui kegembiraan dan memeliharanya bukan saja menarik tetapi menjadikan tempat yang menyenangkan dan berguna, bukan menjadi beban yang membosankan. Jadi rumah tangga harus selalu menjadi satu tempat yang sangat menyenangkan. Oke. Nah, dalam hal ini kita coba lihat kesehatan dan penampilan ibu ya. Kesehatan ibu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Gantinya menghabiskan kekuatan yang indah itu dalam pekerjaan yang melelahkan, asuhan dan tanggungnya harus dikurangkan. Jadi supaya ibu itu jangan kelihatan loyo, tapi tetap dia kelihatan segar. Wah, pokoknya dia harus menampilkan dengan sebaik-baiknya untuk anaknya dan mempunyai kekuatan untuk mengasuh keluarganya. Bisa lihat di sini sang bapak pakai apron, ya artinya sang bapak harus selalu siap mengurangi beban daripada sang ibu. Oke. Jadi kita coba lihat beberapa poin. Sekarang kita akan masuk kepada apresiasi kepada ibu. Ya, apa yang dapat dibuat dalam memberikan apresiasi kepada ibu? Kita memberikan bunga kepada ibu, atau memberikan kartu terima kasih kepada ibu, memberikan makanan atau kue khusus, memberikan hadiah dan siap menolong ibu. Dan sering sekali cucu kami
mereka buat sesuatu, oh saya buat sesuatu khusus untuk ibu, untuk Mother's Day, ya. Itu hal yang sangat bagus sekali. Kemudian beberapa contoh di dalam memberikan apresiasi kepada ibu. Ya. Jadilah supirnya selama sehari, selama kemana dia mau pergi. Ya, pokoknya dia jadi queen of the day. Ya. Jadi kemana ya Anda siap untuk jadi supir untuk ibu Anda. Ya. Sebab itu adalah hari ibu. Ya. Masak makanan favoritnya untuk makanan yang dia pernah buat untuk Anda. Kalau nggak bisa masak, ya paling sedikit bisa bawa ke restoran kesenangannya supaya dia makan. Ya. Jadi saya selalu tanya kepada Kathleen, ya oke, untuk Mother's Day mau makan di mana? Iya, jadi saya dibawa. Kemudian anak saya juga kata, mami kita pergi ke spa misalnya, ya. Pergi ke spa sama-sama. Kebetulan kakak saya sekarang sudah pindah ke sini ke North Carolina, jadi dengan anaknya dan anak saya, wah sama-sama kita berempat pergi ke spa, ya, supaya merayakan meng-appreciate hari ibu. Jadi itu satu hal yang dapat dibuat oleh para anak kepada ibunya. Kemudian rawat dia saat dia sakit selama dia merawatmu. Oke. Jadi memberikan perawatan ya, memang dia sakit ya. Kemudian dukung hobinya meskipun Anda seperti sendiri tidak menikmatinya. Ya, apa hobinya ya? Masak. Masak. Oke ya. Mungkin hobinya adalah dia senang untuk berenang ya. Ayo ajak dia untuk berenang ya. Kemudian menjahit atau bikin cookies ya. Pokoknya banyaklah hobi kita yang bisa dinikmati bersama-sama. Oke, kemudian adakan pertemuan dengan dia dan teman-temannya. Ayo kumpul-kumpul, kita rayakan bersama akan para ibu atau ibu kita, ya, mengundangkan teman-temannya untuk sama-sama makan bersama-sama. Itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan apresiasi kepada ibu. Iya. Kemudian juga kita bersabarlah dengannya selama dia menunjukkan kesabaran kepada Anda. Ya, jadi karena sering kan orang sudah makin tua, sudah pelupa-pelupa. Jadi sabarlah, sebab ibu pun sabar terhadap Anda waktu Anda masih kecil. Kadang-kadang ibu jalannya sudah susah, sudah lambat. Ya, biarlah kita menolong dia untuk jalan. Jangan pernah menyerah untuk menunjukkan padanya bahwa dia mengajari Anda cara bekerja keras. Ya, jadi kita bersihkan rumahnya itu untuk tunjukkan appreciation terhadap ibu gitu. Oke. Baik, jadi perencanaan untuk ibu Anda pada hari ibu ya. Jadi perlunya ada suatu perencanaan. Jadi misalnya rencanakan untuk memberikan waktu Anda kepadanya sementara ibu masih ada. Suatu waktu akan datang di mana ibu akan tiada. Saya atau Kathleen tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk ibu kami. Ya. Tapi saya merasa bersyukur waktu ibu masih ada. Wah, sudah puaslah kita menyatakan kasih sayang kepada ibu. Jadi nggak terlambat. Ada orang, wah sama ibunya nggak hormat, marah-marah. Tetapi sesudah di kuburan, waduh, menangis, meratap dan sebagainya. Ya. Dia sudah nggak dengar lagi. Jadi pada saat ibu masih hidup, biarlah kita tunjukkan kasih sayang kepada ibu kita. Dan salah satu yang terbaik yang kita bisa berikan adalah waktu. Sebab waktu adalah kehidupan. Jadi kalau misalnya kita memberikan waktu kepada ibu, ya maka kita memberikan kehidupan kita kepada ibu. Ya. Kemudian baik, itu adalah acara yang pembahasan yang kita boleh berikan kepada pemirsa sekalian, dan kita masuk kepada sesi berikutnya. Ya, itu dia materi yang telah disampaikan, luar biasa sekali. Bagaimana peran ibu ya, itu sangat penting. Ini kebetulan ini si Ox ini anak kita sangat tergantung. Iya, langsung bersama dengan ibu kita pertemukan ya dengan ibu. Bagaimana? Setelah sekian menit. Peran ibu ini sangat penting. Oke, kita akan ikuti dulu yang satu ini sebelum kita masuk di segmen selanjutnya. Selamat menyaksikan. Ya, kembali lagi dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Edisi
Terima kasih Bunda ya ini Betul, atau edisi apresiasi. betul untuk ibu kita. Oke, dan saat ini kita akan mengikuti beberapa tanggapan dari sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang telah merespons akan beberapa pertanyaan berhubungan dengan Hari Ibu kita pada saat ini. Yang pertama mungkin ya, apa hal terbaik yang pernah dilakukan ibumu untukmu dan bagaimana itu mempengaruhi akan hidupmu? Wah, tentunya banyak hal ya yang orang tua kita, terlebih ibu kita yang melakukannya kepada kita, maksudnya hal yang terbaik. Betul. Apa aja itu? Mari kita saksikan bersama. Ibu saya itu adalah orang yang paling istimewa dalam hidup saya. Ketika lidi sekalipun dikenakan kepada saya, itu sangat saya kenang. Betapa ia sangat mendidik saya untuk menjadi manusia seperti ini. Jadi sungguh ibu saya adalah teladan terbaik saya dalam kehidupan saya. Yang paling tertarik bagi saya, tindakan ibu saya kepada saya adalah kesabarannya dan ketekunannya untuk mengarahkan atau untuk mendidik kami agar menjadi anak yang berguna di hadapan masyarakat, terutama di hadapan Tuhan. Kalau mama saya sih orangnya teliti ya, semua yang dia di rumah itu mesti rapi, mesti bersih gitu. Itulah yang jadi pedoman sampai sekarang. Hal terbaik yang selalu ibu lakukan kepada saya adalah sebenarnya waktu. Jadi setiap saat saya butuh, ibu selalu punya waktu buat saya. Ya, itu dia ya. Wah, mengesankan ya. Mengesankan sekali. Semua orang itu pasti memiliki cerita Best dengan part. ibunya. Betul, about mother ya. Betul. Kalau dari Monica sendiri tentang mama, apa yang mama Apa ya, pernah mengesankan. lakukan gitu, yang Kayaknya setiap ibu mungkin hampir sama ya. Unconditional love gitu. Jadi yang ada momen yang saya ingat banget itu saya dan mama, kebetulan panggil mama ya. Waktu kalau nggak salah SD, maaf kata saya vomit di bus dalam perjalanan keluar kota. mual. Iya gitu, dan mama memang langsung Take care banget gitu. tidak jijik, tidak apa, langsung memang membersihkannya cepat-cepat, mengusap sekitar mulut saya supaya bersih kembali dan segala sesuatunya agar saya tidak muntah lagi. Iya. Wah itu Luar biasa. keren sih. Terkenang selalu. Oke. Selanjutnya mungkin Ya, Monica bisa pertanyaan bacakan. kedua yang sahabat Op Channel akan jawab, yaitu pelajaran apa yang terpenting yang kamu pelajari dari ibumu? Kita saksikan. Yaitu kebersihannya teratur, jadi makanan mesti harus walaupun sederhana tapi bersih, pakaian harus rapi, di lemari semuanya. Pelajaran yang sangat penting, yang terpenting saya dapatkan kepada ibu saya adalah di mana ketegasannya, di mana kesetiaannya benar-benar menunjukkan kasih ibu sepanjang jalan sampai seumur hidupnya. Selalu mendoakan tiap pagi, tiap sore, bahkan kita sudah berkeluarga sekarang selalu tidak lupa mendoakan kita di perantauan. Ketika ibu saya berbicara kepada saya dengan tegas, dengan marah, saya mengenang itu sebagai nasihat yang harus saya terima di masa kini. Karena bagaimanapun seorang ibu adalah menginginkan anaknya supaya kelak menjadi anak yang berguna. Maka segala nasihat-nasihat yang baik, misalnya dengan kemarahan sekalipun, itu menjadi
nilai yang sangat penting dalam kehidupan saya. Pelajaran yang terpenting dari seorang ibu buat saya sabar. Jadi kesabarannya seorang ibu itu mempengaruhi saya sampai sekarang. Yang saya ingat. Ya, sama lagi ya dengan yang Betul. pertama, beragam jawaban, So beragam sweet ya. kisah, betul. Dengan ibu, pelajaran-pelajaran, ada yang kesabarannya, Betul. ketegasan seorang ibu. banyak hal. Kalau Daryl sendiri gimana? Apa ya pelajaran dari ibu itu, kayak semua isi rumah dia yang tahu dah. Soalnya tanya-tanya, "Ma, ini di mana, Ma? Ini semua Di mana letak jarum, letak semuanya." sendal. Artinya sedetail apapun itu, Betul. ibu kita itu tahulah, Ma, tahulah semua dalam seisi rumah. Sangat memperhatikan barang, apalagi akan anak-anaknya. Itu sih yang mungkin saya senang ya dari ibu saya juga. Oke, mungkin ada tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntaraf terkait pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Hal terbaik yang pernah dilakukan oleh seorang ibu dan pelajaran yang terpenting yang bisa kita ambil dari ibu. Mungkin ada tanggapan atau komentar, dipersilakan. Dengan sendirinya setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda, ya. Namun sangat berkesan. Tetapi dari semuanya kita tahu bahwa ibu akan berbuat segala sesuatu untuk kebaikan kita. Terbaik. Dan kita tahu bahwa ibu itu adalah begitu mengasihi. Ya. Untuk saya secara pribadi, ibu saya adalah orang yang bekerja keras. Ya. Bekerja keras oleh sebab kami bersaudara itu 9 orang. Ya. Jadi bisa bayangkan menyediakan makanan untuk 9 orang. Ya. Kemudian juga membuat kami supaya kami bisa mandi, supaya kami bisa ganti pakaian, dan pakaian dulu itu kan harus disetrika, ya. Artinya ibu saya bekerja sangat keras, ya, dan dia mengajar juga saya untuk bisa berbagi, ya. Jadi kalau misalnya itu ada dibuat, dia bikin banyak kue, ya, dan saya punya kecenderungan untuk makan sebanyaknya. Tetapi ibu saya katakan, "Oh, ingat kamu punya saudara-saudara ya, ya. Ingat bukan hanya kamu yang jadi anak saya." Jadi saya harus ingat kepada saudara saya. Jadi itu yang saya ingat di dalam kehidupan saya. Ya. Kathleen bagaimana? Oh, mama saya betul-betul. Saya sangat ingat bagaimana mama itu selalu memperhatikan kita. Apa yang kita, kalau kita ujian, apa kamu makan makanan yang enak, atau bagaimana mami masak supaya kita bisa tenang, konsentrasi untuk ujian. Dan selalu mama selalu bilang katanya, ingat ya, satu sama lain, saudara bersaudara, jangan sampai ada yang kekurangan kita tidak perhatikan. Jadi ibu itu mempunyai selalu banyak sekali nasihat, dan saya ingat sekali sebelum meninggal dia selalu katakan, ingat bakulia satu sama lain, lihat satu sama lain. Jadi kami itu selalu perhatikan sama satu sama lain. Jadi sama seperti Jonathan kesini, jangan makan kuenya sendiri, harus ingat ya, bukan satu-satunya. Kita juga ada apa-apa berbagi kepada saudara-saudara kita. Jadi tetap rukun, dan itulah yang kebahagiaan kami. Apalagi sudah di lansia ini, hari tua, wah, selalu ingat satu sama lain. Kita barusan saja ada reuni di Indiana 10 hari. Waduh, kami kakak beradik ya, belanja sama-sama, ke gereja sama-sama, pergi merayakan abang ipar ya yang sudah umur 86 tahun di Derby Theater ya. Waduh, kita sangat senang. Tiap hari nggak ada sama menunya. Ada makanan Jepang, makanan Korea, makanan Indonesia, makanan Amerika dan sebagainya. Jadi kita berbagi sama-sama, jadi senanglah mengingat bagaimana didikan orang tua untuk mengingat satu sama lain. Ya, itu dia, luar biasa ya. Memiliki Betul. kisah juga ya, luar biasa dengan Pendeta Ranme memiliki kisah tersendiri juga bersama Betul. ibu. Nah, sekarang kita lanjut di Pertanyaan masih ada ketiga. beberapa pertanyaan ya. Iya.
Pertanyaan ketiga yaitu, jika kamu bisa memberikan satu hadiah istimewa kepada ibumu, apa itu dan mengapa? Wah, menarik nih. Oke, kita lihat bersama-sama. Kalau sesuatu yang saya ingin berikan kepada ibu saya, ketepatan ibu saya ini sudah agak tua dan pikun, dia selalu menghendaki agar saya membelikan pakaian sesuai dengan keinginannya. Ibu saya sih orangnya nggak suka macam-macam ya. Kalau dikasih bunga terima aja, dikasih uang apalagi. Hadiah yang pengen saya kasih ke ibu itu waktu. Jadi kapanpun ibu butuh saya bisa ada gitu. Jikalau itu dalam berbentuk barang, ya saya akan membelikan seperangkat alat pakaiannya yang sangat-sangat diperlukan. Misalnya pakaian gereja, sepatu, dan apapun yang menyenangkan hatinya saya akan belikan. Dan tentu yang paling terbaik yang dapat kuberikan kepada ibu saya, ketika mendengar saya saat ini sukses ataupun baik di dalam moral, itu ya. Jadi saya harus memberikan kabar baik bahwa saya menjadi orang baik di perantauan ini. Begitu. Wow. Itu dia ya. Sangat tersentuh ya, menyentuh hati ya. Tuh ada Jawaban yang barang, terakhir. ada yang Jawaban ngasih kedua barang. terakhir. Ya, betul. Memberi waktu ya, kayaknya. Memberi waktu, betul. Waktu sih, waktu untuk ada gitu ya. Betul, Bukan hanya bersama. telepon mungkin, maksudnya ketika sebenarnya hal yang kita rindukan kalau saya pribadi ya, kita adalah bersengkrama bersama ya, makan masakan mama, maksudnya waktu untuk quality time bersama dengan seorang ibu, itulah mungkin hadiah yang terindah mungkin yang bisa saya berikan juga. Oke, selanjutnya, nah jika ibumu menyaksikan akan tayangan ini, apa yang ingin kamu katakan, dan mungkin sekaligus dengan ucapan selamat hari ibu, dipersilakan. Buat ibu atau mama, semoga sehat-sehat. Nanti kita bisa ketemu lagi. Semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat Hari Ibu. Maunya bilang terima kasih buat mama karena sudah ngajarin yang baik kepada anak-anaknya, walaupun ya anak-anaknya kadang suka melawan, suka nggak mencontoh apa yang dia bilang gitu. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di Indonesia. Sekiranya ibu saya ada di hadapan saya akan katakan, ibu, tanpa ibu saya tidak bisa seperti saat ini. Tanpa didikan ibu yang keras pada masa aku terbentuk, masa kecilku, saya tidak bisa seperti sekarang ini. Maka ibuku adalah salah satu yang sangat baik memberikan pembelajaran kepada saya. Maka pada saat ini saya mengucapkan kepada seluruh ibu di seluruh dunia, selamat Hari Ibu. Biarlah semua ibu menjadi ibu yang terbaik. Ibu, terima kasih. Saya boleh seperti ini sekarang. Itu semua adalah hasil jerih payahmu, hasil didikanmu, sehingga kami boleh saat ini, bahkan cucu-cucumu juga merasakan hasil daripada jerih payahmu, usahamu, mendoakan dan mendidik saya. Untuk itu, semua ibu-ibu, kami menyampaikan selamat Hari Ibu. Semoga ibu kami selalu panjang umur, sehat walafiat. Selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu, terutama ibu saya yang melahirkan saya sendiri.
Ya. Wah, selamat Hari Ibu Jadi kepada kangen ibu juga gitu betul, ya. semua ibu yang melakukan yang terbaik pastinya buat anak-anaknya. Oke. Dan saat ini kita akan kembali lagi dengan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di redaksi Opchannel Indonesia. Kita akan diskusi bersama dengan keluarga Pendeta Kuntaraf dalam segmen ketiga. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Oke, kita masuk di Segmen segmen ketiga. ketiga ya. Ini Q&A. Sudah masuk ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Mungkin mereka bisa bacakan pertanyaannya. Betul, pertanyaan yang pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama, di kampung saya pernah ada seorang wanita yang sedang melahirkan dan sangat sulit mengeluarkan bayinya. Lalu, tetangga-tetangga di sekitarnya menyuruh ibu tersebut ya maksudnya, untuk meminum air cuci kaki ibu. Mitosnya seperti itu. Dan setelah benar wanita tersebut meminumnya, bayinya keluar dengan selamat. Pertanyaannya adalah kepada pendeta dan mem, apakah harus sampai segitunya? Apakah hal ini disebut juga sangat berlebihan? Mungkin pendeta dan mem boleh menjawab. Iya. Ya, dengan sendirinya ini sangat berkelebihan dan tidak harus begitu. Ya. Ini adalah satu mitos atau mungkin pemikiran yang berdasarkan tradisi-tradisi orang tua yang mungkin sudah turun-menurun dan menganggap itu benar. Dan oleh sebab percaya begitu, sampai sesudah minum langsung dia punya kekuatan untuk mengeluarkan. Ya. Tetapi saya percaya bahwa ini bukanlah satu perkara yang perlu untuk dilakukan. Ya. Tetapi kalau misalnya ada kesulitan untuk keluar, mungkin harus cari cara Secara medis. Secara medis, ya. Kenapa? Dan secara medis dapat dicari jalan keluar supaya keluar dengan baik. Ya. Apakah dia kena letaknya sungsang, jadi harus diputar, atau dengan C-section supaya jangan terbelit-belit dia punya Kulit tali pusatnya, umbilical cordnya dan sebagainya. Jadi kita mesti evaluasi secara medis. Ya. Oke, terima kasih. Saya pikir karena ada yang bilang kan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi mereka langsung asumsinya. Itu hanya peribahasa. Betul. Mereka mengasumsinya celupkan bisa kaki saja di air dan minum. Tapi ini mungkin masih di beberapa daerah Betul. masih sangat mempraktekkan hal seperti ini ya. Mitos. Terima kasih telah memberikan jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang masuk. Mem dan pendeta, bagaimana cara kita untuk kembali memulai komunikasi dengan baik dengan ibu yang sesudah berselisih lama? Oke, jadi sudah selisih lama. Tadi sempat disinggung juga ya terbaik di materi. adalah datang kepada ibu dan minta ampun, ya. Minta ampun. Jadi ini kan ibu sendiri, pasti ibu akan selalu siap untuk memaafkan, ya. Saya percaya tidak ada anak tidak ada ibu yang akan membenci akan anaknya. Dan mungkin oleh sebab ada sesuatu masalah, merasa kurang diperhatikan dan sebagainya, sampai dia menjadi berselisih paham dan sebagainya. Jadi satu hal yang dapat dibuat oleh anak ataupun anak mantu adalah datang untuk meminta maaf, minta ampun, ya. Sesudah itu maka akan terjadi satu suasana yang jauh lebih baik. Kemudian di samping minta maaf dan sebagainya, bawalah sesuatu untuk ibu, ya. Apa kesukaannya, ya. Kalau dia
suka makan nasi kuning, bawalah nasi kuning. Bawalah sesuatu yang menyatakan kasih sayang. Ya, ingat bahwa kasih itu akan menghasilkan kasih. Ya, kalau kita memberikan perhatian, maka ya orang lain memberikan perhatian, apalagi kepada ibu sendiri. Ya. Yang sampai berdendam itu sudah lama, itu sudah tidak alkitabiah, ya. Tuhan katakan kita harus memaafkan sebelum matahari terbenam. Kenapa? Karena kalau kita nggak maafkan itu, kita punya hati itu nggak tenang, ya, berdebar-debar terus, ya, susah tidur dan sebagainya. Apalagi ini ibu yang sudah menolong kita dari sejak kecil. Masa apapun kesalahan ibu itu kita masih terus ingat-ingat dan tidak mengampuni? Itu kan sesuatu yang sudah jelas sangat berbeda dan tidak mengikuti prinsip Alkitab. Harus anak lebih dahulu minta maaf kepada ibu, jangan sampai. Memang saya ada, wah kasihan lihat ibu sampai meninggal, anaknya tidak mau datang lihat kepada dia. Padahal anaknya dokter loh, pendidikan dokter, tapi saya rasa sedih sekali. Dia sampai bilang, aduh, ini teman sekelas saya. Dia bilang, aduh, saya sudah mau meninggal, sudah capek, sudah nggak bisa napas apa. Tapi anak saya yang sudah dokter, tinggal hanya berapa menit aja dari saya, tapi tidak mau datang melihat saya. Itu sangat sedih. Saya sebagai temannya aja merasa sangat sedih mendengarnya. Apalagi ibunya itu. Cuma saya katakan, ya kuatkan aja. Ada Tuhan yang mendengar dan sebagainya. Ya, kita sabar-sabarin aja. Kalau saya pergi berkunjung kepada tempat dia selagi dia waktu masih hidup, ya, dia tinggal di California, kita selalu datang, kita bawa makanan, beli dari restoran, makan sama-sama sama dia. Sama teman sekelas saya, kasihan sekali. Dan sekarang sudah tiada. Dan sudah tiada, wah besar-besaran sekali dia punya celebration of life. Dalam hati saya, untuk apa? Dia sudah tidak dengar, dia sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi. Jadi sudah terlambat. Jadi kepada siapa yang bertanya ini, yang mengatakan kalau sudah lama nggak ngomong sama mama, cepet-cepetlah. Kalau bisa hari ini juga datang, minta maaf kepada mama dan kemudian spend waktu dengan mama, bawa makanan kesenangannya. Pokoknya memberikan dia, mengucapkan terima kasih. Sebab ingat, ibu itu sudah menjaga kita dari mula-mula. Bukan saja itu, waktu mengandung, ibu itu harus benar-benar bertarak. Kalau ibu nggak bertarak, anak-anak juga akan tidak menghasilkan anak yang baik. Misalnya kalau ibu, dia makan atau minum alkohol dan sebagainya, anak itu akan cacat keluarnya. Atau ibu misalnya dalam keadaan stres, ya. Kita sudah lihat bagaimana penelitian menunjukkan bahwa kalau dalam keadaan stres itu dia punya rahang atas dan bawah sehingga menjadi sumbing, ya. Kan kasihan. Jadi banyak anak yang sumbing. Ya, palatosisis karena ibu dalam keadaan stres, ya. Jadi ibu itu dia bukan saja jaga anak itu sudah lahir, tapi sebelumnya prenatal care itu juga sudah mengambil peranan yang penting dalam melahirkan anak. Apakah anak itu seutuhnya dan jadi ingatlah, ibu itu harus dihormati. Apalagi pada hari ibu ini, ucapkan syukurlah, berterima kasih. Kami sudah tidak ada punya ibu lagi, ibu kami sudah mendahului kami, sudah nggak berguna. Tapi kami bersyukur waktu ibu masih ada, kami selalu menunjukkan perhatian yang baik dan ucapkan terima kasih kepada ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Dan saya rasa mungkin ini adalah momen yang tepat ya, kalau kita berselisih paham dengan orang tua kita, terlebih dengan ibu. Pada momen ini, di hari ibu ini, bolehlah kita bersilaturahmi. Iya, betul. Dan mungkin meminta maaf terlebih dahulu, betul. Memberi ampun juga. Ibu kita. Oke, dan sayang sekali ini waktu sangat terbatas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi tidak sempat dibacakan. Pada saat ini keluarga Pendeta Bontara mungkin bisa memberikan closing statement sekaligus dengan doa penutup untuk acara kita pada saat ini. Dipersilakan. Pemirsa yang berbahagia, kita tidak ada di dunia ini kecuali kita punya ibu. Ya. Dan ibu itu telah bekerja keras sebelum kita lahir, ya,
oleh sebab apa yang disebut prenatal influence, ya. Kemudian ibu itu sudah mendoakan supaya kita lahir, ya. Dengan baik. Kemudian dilahirkan dengan baik. Sesudah kita lahir, kita juga dipelihara dengan baik. Kita ada sekarang ini oleh sebab jasa daripada ibu. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk selalu berdoa untuk ibu. Ya. Kita berterima kasih untuk ibu. Dan memberikan kebahagiaan kepada ibu sementara ibu masih ada. Ya. Salah satu pemberian yang terbaik adalah memberikan waktu kita. Ya. Jadi waktu kita, jangan sampai kita terlalu sibuk dan tidak ada waktu dengan ibu. Kadang-kadang ibu tunggu-tunggu kapan anaknya itu datang. Ya. Nah, perlu ambil waktu untuk datang kepada ibu dan mengambil waktu bercerita dengan ibu dan sebagainya, itu memberikan sukacita. Banyak ada pemberian-pemberian, ya, karena tadi memberikan baju, ya, atau mungkin pakaian ataupun makanan dan sebagainya, itu baik. Namun tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada memberikan waktu. Makanya waktu ibu saya masih hidup, kami bawa dia ke Amerika, jalan-jalan, jalan-jalan kemana-mana. Ya, ini ibu yang tidak tahu bahasa Inggris, ya, datang ke Amerika sampai 3 kali, ya. Dan dibawa kemana-mana. Ya, kalau Catherine punya ibu, ya tahu bahasa Inggris, ya. Dan sudah pernah sering ke Amerika sebelum juga dia lahir atau sebelum kami menikah. Namun ibu saya itu tidak tahu bahasa Inggris, ya, tetapi datang ke Amerika sampai 3 kali. Kenapa kita ingin punya waktu dan bersyukur untuk jasa daripada ibu? Jadi pemirsa yang berbahagia, ambillah waktu untuk apresiasi kepada ibu sementara Ibu masih hidup. Saya ingat sekali bagaimana mertua saya, ya, dan mama saya kan sudah dua-dua janda. Ya, mereka datang di Amerika, mereka masak sama-sama, mereka ini, aduh senang sekali. Kita yang lihatnya pun gembira sebab mereka ada companionship, mereka ada waktu bersama-sama dan sangat menyenangkan berjalan sama-sama, pergi ke restoran sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama, dan mereka juga lihat cucu, ya, karena cucunya sudah cucu bersama kan, jadi mereka sangat menyenangkan sekali. Jadi sekarang karena ibu kami sudah nggak ada, kami nggak rasa nyesel karena waktu ibu itu masih ada, kami sudah tunjukkan apresiasi kami, ya, penghargaan. Ya. Jadi makanya kami bilang para pemirsa, biarlah yang masih ada ibunya, sekaranglah waktunya untuk menunjukkan. Jangan untuk tunggu sampai hari ibu aja, tiap-tiap hari berikanlah waktu, sebab ibu itu lagi kesepian, makin tua, nggak ada anak-anak yang datang. Aduh, ada teman saya yang juga sampai meninggal, tidak dikunjungi oleh anaknya. Itu adalah satu dosa yang sangat besar. Saya ingat pengorbanan daripada ibu itu bukan saja sejak dia lahir, tapi sebelum dia lahir. Prenatal influence itu sangat besar. Jadi sepanjang hidupnya itu dia selalu sudah menjaga kita dan sudah sehingga kita perlu untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi ini kadang-kadang orang sangat sibuk sekali di Amerika ini. Jadi ibunya dimasukkan di rumah jompo. Ya, waktu sakit juga tidak dikunjungi. Kemudian akhirnya dikatakan kepada pegawai di rumah jompo, tolong telepon saya kalau ibu saya meninggal. Aduh, kita itu dengarnya kan sudah keterlaluan kan? Terlalu sekali. Jadi kembali, buatlah apresiasi pada ibu sementara ibu masih hidup. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh sebab berkat kehidupan. Kami bersyukur oleh sebab Engkau memberikan ibu untuk kami, supaya kami dapat lahir ke dunia ini dan mendapatkan bimbingan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, ya, maka kami ingin memberikan ucapan syukur kami yang sebesar-besarnya kepada para ibu yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Biarlah masing-masing kami akan terjamah untuk memberikan penghargaan kepada ibu, ya, dan berterima kasih untuk karunia ibu yang diberikan kepada kami semua. Dan biarlah kepada calon ibu ataupun ibu-ibu yang ada sekarang ini, ya, dan anak-anak semua boleh ikat untuk selalu bergantung satu sama lain kepada Tuhan, membuat sesuatu yang terbaik untuk berterima kasih kepada ibu masing-masing. Dengan demikian
para ibu boleh mempunyai kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, panjang umur, dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah umat Kristen boleh selalu memberikan penghargaan kepada ibu, ya, sekarang dan selamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami pada saat ini untuk membawakan topik yang sungguh sangat menarik ya. Betul. Terima kasih Bunda. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih kepada kru Hope Channel Indonesia. Kami juga meminta maaf bila ada salah kata dalam pengucapan maupun perilaku ataupun kendala teknis. Ya, sebagai pengumuman, kalau teman-teman, saudara, dan jemaat sekalian memiliki usulan topik atau ide pembahasan yang berhubungan dengan keluarga dan juga kesehatan, bisa kirimkan usulan Anda di platform sosial media Hope Channel Indonesia, dan nanti kami akan lihat dan kami akan jadikan topik pembahasan di acara Obsesi Hati. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan ya, Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu yang menyaksikan program Hope Betul. Channel Indonesia sehat selalu, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. benar sekali. Tetap saksikan selalu tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Togas Girsang dengan saya Daryl Dan saya Monica. dan seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan Sampai jumpa. Sehat selalu dan Tuhan Tuhan memberkati. Bye.